Selamat bertemu kembali kepada para siswa SMA MA kelas 10 kelompok peminatan. Kali ini kita akan membahas matematika peminatan pertidaksamaan eksponen part 1. Acuannya seperti biasa adalah matematika, buku saya sendiri ya, matematika untuk siswa SMA MA kelas 10, Martin Kanginan ya. Buku ini sangat rinci, seperti ciri-ciri dari buku saya, selalu teorinya terinci, tidak ada yang terlewat, contoh soalnya juga langsung, sehingga mudah dipelajari secara mandiri. Pelajaran ini tentu setelah kita sudah menyelesaikan persamaan eksponen ya. Jadi bagi siswa yang belum melihat persamaan eksponen, silakan lihat video saya tentang persamaan eksponen, ada 3 part itu. Adapun konsep dasar dari eksponen memang belum saya buat videonya karena saya langsung loncat. Nanti saya akan buat video khusus untuk dasar dari bilangan eksponen. Oke, sebelum saya mulai, Anda boleh subscribe, like, dan komen. Jadi pertama kita lihat dulu aplikasinya. Kenapa muncul pertidaksamaan eksponen? Nah itu kira-kira misalnya kalau Anda tahu jumlah penduduk, misalnya Indonesia, Y ya, kita beri lambang Y. Setelah X tahun dari tahun 2010, jadi setelah tahun 2010, itu bisa dimodelkan oleh Y sama dengan 230 kali 1,02 pangkat X juta jiwa. Kemudian akan muncul pertanyaan, kapankah jumlah penduduk Indonesia melampaui 300 juta? Jadi tahun berapa di atas tahun 2010 penduduk Indonesia bisa melampaui 300 juta? Nah, itu artinya sama saja pertanyaan ini bisa kita modelkan sebagai 230 kali 1,02 pangkat X lebih besar dari 300. Kemudian nilai X kita cari. Nah inilah yang disebut pertidaksamaan eksponen. Yaitu pertidaksamaan di mana bilangan yang tidak diketahui, yaitu X, ada di pangkat atau eksponen. Nah tentu tekniknya ada khusus ya, menghitungnya. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Anda tahu bahwa nilai jual mobil itu akan turun, ya. Nah, model dari nilai jual mobil setelah X tahun dari dibeli, waktu dalam keadaan baru adalah Y sama dengan 400 kali 0,88 pangkat X juta rupiah. Nah, pertanyaannya, seseorang akan menjual kalau nilainya sudah 200 juta rupiah. Maka pertanyaannya, kapankah nilai jual mobil tersebut paling besar 200 juta rupiah? Saat dimana dia harus menjualnya. Nah, pertanyaan ini bisa ditampilkan oleh 400 kali 0,88 X harus lebih kecil atau sama dengan 200. Ya. Dan sekali lagi ini adalah pertidaksamaan eksponen. Karena X bilangan yang tidak diketahui ada pada eksponen. Karena itu kita perlu strategi bagaimana menyelesaikan soal eksponen. Nah, di fungsi eksponen yang telah kita pelajari ya sebelumnya, Anda dapat grafik bahwa Y sama dengan 3 pangkat X itu grafiknya naik seperti ini. Ya. Memotong subu Y di 0,1. Nah, kalau saya ambil titik misalnya 3 di sini, maka Y-nya nilainya seperti itu. Ya. 2 ini lebih kecil, atau saya mulai dari min 2 dulu ya. Min 2 bilangan paling kecil, Y-nya segini. Kemudian min 1 lebih kecil, lebih besar dari min 2. Y-nya juga lebih besar. 0, Y-nya juga lebih besar. 1 kita ambil, lebih besar lagi. 2 lebih besar lagi. 3 lebih besar lagi. Ya, fungsi naik. Jadi terlihat bahwa untuk 3 lebih besar dari 2, maka 3 pangkat 3, artinya X-nya 3 kan, itu lebih besar dari 3 pangkat 2. Ya. Kalau kita ambil X-nya 1, ini juga kelihatan 3 pangkat 2 lebih besar dari 3 pangkat 1. Lalu kita ambil lagi 0 yang lebih kecil, X-nya lebih kecil, ternyata Y-nya juga lebih kecil. Ya. Dan seterusnya ya. Ya karena fungsinya naik. Akhirnya kita dapatlah, ya ini kalau Anda lihat, ini pangkatnya diturunkan, ini pangkatnya diturunkan. Ya, jadi kalau pangkatnya diturunkan, tanda tetap. Asalkan
bilangan pokoknya 3 ini artinya bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Ya, jadi asalkan bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka fungsinya pasti fungsi naik. Artinya, ya, bilangan pokoknya harus lebih besar dari 1 ya. Entah 1,5, entah 2,5, entah 3, entah 4. Tapi tidak boleh lebih kecil 1 ya. Jadi kalau suatu bilangan eksponen A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, A-nya sama ya, bilangan pokoknya sama, dan bilangan pokok itu lebih besar 1, maka pangkatnya bisa turun. Ya, pangkatnya bisa turun, sehingga menjadi pertidaksamaan biasa. Ya, tandanya tetap lebih besar tetap lebih besar, lebih kecil tetap lebih kecil. Ya, nah ini adalah pertidaksamaan biasa, bisa kita kerjakan. Kalau pertidaksamaan linear ada caranya dan sudah kita pelajari di sebelumnya. Kalau pertidaksamaan kuadrat juga sudah ada, sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita ke contoh soal, ya. Kita ke contoh soal, ya. Persis seperti buku itu, jadi mudah yang ikut belajar dari buku ini ya. Matematika untuk siswa SMA ya, warnanya abu-abu. Jadi di halaman 52 buku ini ada contoh soal 110 ya, yang sesuai dengan teori tadi. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen 3 pangkat 2x min 1 lebih besar dari 3 pangkat 5. Yang B, 4 pangkat x min 4 lebih kecil sama dengan 64. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Ya, Anda lihat ini bilangan eksponen, ini juga bilangan eksponen ya. Pangkatnya ini yang tidak diketahui, ada di pangkat. Dan kalau Anda lihat ini bilangan pokoknya sudah sama. Ya, bilangan pokoknya sudah sama, dan jadi bilangan pokoknya sudah sama ini ya. Bilangan pokok ini yang kita sebut A ya. 3 itu lebih besar dari 1. Sehingga memenuhi persamaan tadi. Pangkatnya turun, tanda tetap. Jadi tandanya dulu kita ini, tandanya tetap. Dan pangkat boleh turun. Ya, ini pangkatnya 2x min 1 turun, 2x kurang 1. Ini pangkatnya 5 turun 5. Nah, menjadi pertidaksamaan biasa kan? Pertidaksamaan linear, Anda sudah mahir ya. Min 1 pindah ke sana. Jadi ini jadi 2x lebih besar 6. 5 tambah 1. Kemudian Anda bagi 2. Dibagi bilangan positif, tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan tetap lebih besar, tetap lebih besar. Ini jadi X, 6 bagi 2, 3. Hasilnya ini. Ya, X lebih besar dari 3. Kemudian yang B, 4 pangkat X min 4 lebih kecil sama dengan 64. Nah, ini bilangan pokoknya 4, ini bilangan pokoknya 64, belum sama. Ya, yang disamakan 64 ini 4 pangkat berapa? Ya, makanya kita di sini ya, kita 64 ini ya, saya bagi 4, 64 bagi 4 berapa? 16 kan? Saya bagi 4 lagi, 4. Bagi 4 lagi 1. Jadi 4-nya ada 3 kali. Jadi 4 pangkat 3 ya. Jadi ini sama dengan 4 pangkat 3. Nah, sekarang baru bilangan pokoknya sama. Kalau Anda lihat ini bilangan pokoknya 4, ini juga 4. Ya. Dan di sini kalau kita bilang A-nya 4 sudah lebih besar dari 1. Maka tanda pangkat boleh turun dan tanda ketaksamaan tetap. Pangkatnya turun. Ya. X min 4 di ruas kiri, 3 di ruas kanan. Sehingga menjadi pertidaksamaan biasa. Anda sudah mahir, min 4 pindahkan ke sana. Menjadi plus 4, 3 tambah 4, 7. Selesai. Ya. Kita lanjut, kalau tadi fungsinya fungsi naik, sekarang fungsinya fungsi turun. Ya, fungsi turun. Ya, Anda sudah belajar di grafik sebelumnya bahwa kalau Y sama dengan 1/3 pangkat X, Anda perhatikan ya. 1/3 itu adalah bilangan pecahan. Ya. Nanti kita sebut pecahan ini adalah antara 0 dan 1, bilangan antara 0 dan 1. Jadi kalau bilangan pecahan kita pangkatkan, maka grafiknya akan turun. Ya. Kalau Anda ambil 2 lebih besar dari 1, apa yang terjadi kalau kita 1/3 kita pangkatkan? 1/3 pangkat 2. Bagaimana dengan 1/3 pangkat 1? Ya, Anda akan lihat bahwa ini justru lebih kecil ya. Karena 1/3 pangkat 2 adalah 1/9. Sementara 1/3 pangkat 1 1/3, jadi lebih kecil. Jadi tandanya berubah. Lebih besar jadi lebih kecil. Kalau kita hitung lagi 1/3 pangkat 0, ya, 1, ini 1/3, lebih kecil lagi. Dan seterusnya.
ya, tandanya akan berubah. Karena itu disebut fungsi turun ya. Didapatlah rumus untuk A pecahan, bilangan pokoknya pecahan. Ini bilangan eksponen di ruas kiri, bilangan eksponen di ruas kanan. Asal bilangan pokoknya sama dan pecahan, maka tandanya akan berubah. Lebih besar jadi lebih kecil ketika pangkatnya turun. Lebih kecil jadi lebih besar. Jadi hampir sama aja, cuma tandanya dibalik karena fungsi turun. Kita lihat contoh soalnya. Ya. Ini ada di latihan 120 ya, di buku ini. Latihan 120 halaman 53 ya. Jadi kalau Anda ingin mahir matematika peminatan, miliki buku ini ya, dan ikuti video ini. Tentukan nilai X yang memenuhi setengah pangkat 8 tambah 2X min X kuadrat lebih besar dari setengah pangkat X plus 1. Ya, jadi Anda perhatikan bilangan pokoknya ini adalah sudah sama ya. Bilangan pokoknya ini sudah sama, setengah. Tapi perhatikan, setengah itu adalah bilangan di antara 0 sama 1. Sehingga ketika ini turun, tandanya akan berubah. Ketika pangkatnya turun, tandanya akan berubah. Lebih besar jadi lebih kecil. Nah, kesalahan yang terjadi sering lupa ya, membalik pertidaksamaan. Ini yang sering lupa. Pangkatnya turun ya. 8 ditambah 2X dikurang X kuadrat. Ya. Ini pangkatnya turun X plus 1. Seperti itu. Kemudian kalau pertidaksamaan kuadrat, ciri-cirinya ruas kanan harus 0 kan? Ruas kanannya harus 0. Jadi semua di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Nah, ya kan? Di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Jadi 8 ditambah 2X dikurang X kuadrat. Ini pindah plus X jadi min X. Plus 1 jadi min 1. Kemudian 8 dengan kurang 1, 7. Ya. 2X dikurang X plus X dikurang X kuadrat lebih kecil 0. Nah, biasanya kalau mau memfaktorkan kan X kuadratnya kita positifkan. Kalikan dulu dengan min. Jadi min X kuadrat jadi X kuadrat. Plus X kali min 1 jadi min X. Plus 7 kali min 1 jadi min 7. Tapi hati-hati, dikalikan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan balik lagi lebih kecil jadi lebih besar. Ya, dikali dan dibagi bilangan negatif, tandanya akan dibalik. Nah, kesalahan sering tandanya nggak dibalik. Nah, inilah pertidaksamaan terakhir ya. Inilah pertidaksamaan terakhir. Ini pertidaksamaan terakhir. Jadi pertidaksamaan ini bukan, apalagi yang atas. Oke, kalau kita faktorkan nggak bisa. Kalau Anda faktorkan min 7 ini nggak bisa difaktorkan sehingga jadi min 1. Dengan demikian kita harus pakai rumus ABC ya. Dengan demikian kita harus pakai rumus ABC kan. Maka di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 7. Ya kan? A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 7. Kemudian kita hitung diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Ya. B-nya berapa? Min 1 dikuadratkan 1. Ya. Atau oke lah, ditulis saja dulu ya. Biar nggak ini. 4 kali A-nya 1. C-nya min 7. Nih, kalau Anda hitung, ini diskriminan akan sama dengan 1. Min kali min plus 4 kali 7, 28. Akan Anda dapat 29. Ya. Jadi nggak ada masalah kalau nggak bisa difaktorkan, ya pakai rumus ABC. Ya kan? Nomor 6. Ya. Oke. Sekarang kita hitung. Maka X-nya sama dengan, ya, X-nya sama dengan min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A. Ya, seperti itu. Tinggal Anda masukkan. Jadi sama dengan min B. B-nya adalah min 1 jadi 1. Plus minus akar 29 dibagi hanya 1, 2 kali 1, 2. Ya gini. Baru Anda gambar di garis bilangan kan. Harga 0 yang paling kecil min ya. 1 min. Boleh sama dengan, nggak boleh ya. Ini pertidaksamaan terakhir ini yang merah ya.
Udah perhatikan, tidak boleh sama dengan 0 kan? Nah, Anda perhatikan yang merah itu, tidak boleh sama dengan 0. Oke. Harga 0 yang kecil tentu yang min ya, ini. Nah, ini adalah 1 min akar 29 per 2. Yang sebelah di sini 1 plus akar 29 per 2. Kasih pagar. Nah, kemudian daerah paling kanan, ini hanya ditentukan oleh koefisien X kuadrat. Ya, X kuadrat nih, koefisiennya 1, ini plus. Jadi ini plus. Ya, kemarin sudah gitu ya. Paling kanan ini ditentukan oleh koefisien X kuadrat. X kuadrat kan koefisiennya 1 plus. Jadi ini plus. Ini loncat ke sini min, loncat ke sini plus. Ya. Kalau Anda nggak percaya, akar 29 ini kan lebih kecil dari 6. Ya toh? Jadi 1 tambah 6, 7, 3,5. Nah, coba Anda cek aja 4. Ya, 4 atau 5 ya. 4 ada di sini, 5 ada. Salah satu Anda cek, 4 atau 5. Misalnya Anda cek 4 di sini. 4 kuadrat 16. 16 kurang 4, 12. 12 kurang 7, 5. Positif kan? Ya. Tapi itu terlalu lama. Lebih baik lihat aja koefisien X kuadrat. Kalau positif ya positif. Kalau negatif ya negatif. 4. Oke, yang diminta di pertidaksamaan terakhir apa? Lebih besar 0. Lebih besar 0 itu yang ini. Daerah positif. Ya. Jadi jawabannya adalah X. Gitu. Jadi jawabannya adalah X lebih kecil dari 1 min akar 29 per 2 atau X lebih besar dari 1 plus akar 29 per 2. Ini jawabannya ya. Untuk soal ini, soal kita. Kita lanjut ke bentuk berikutnya ya. Bentuk pertidaksamaan eksponen berikutnya. Ini hampir sama dengan persamaan eksponen ya. Yaitu kalau bentuknya A pangkat 2X, ini A pangkat X. Cuman kalau kemarin kan ini sama dengan 0. Kali ini tandanya bukan sama dengan 0. Lebih besar 0 atau lebih kecil 0. Ya, salah satu dari tanda itu. Maka seperti biasa, A pangkat X kita misalkan U. Ya, A pangkat X kita misalkan U. Dan U-nya harus positif. Jadi kalau nanti ketemu daerah U yang negatif berarti tidak memenuhi. Ya, kalau A pangkat X sama dengan U, maka A pangkat 2X akan menjadi U kuadrat. Ya, U kuadrat. Lalu disubstitusi ke pertidaksamaan semula. Ya, sehingga akan memberikan pertidaksamaan kuadrat dalam U. Ya, pertidaksamaan kuadrat dalam U. Kita selesaikan dengan cara biasa. Kita cari harga nolnya, kita gambar garis bilangan di harga 0. Kemudian cek daerah paling kanan yang ditentukan oleh koefisien U kuadrat. Sudah itu kita bisa dapat jawaban U. Dan jawaban yang U yang diambil harus yang lebih besar dari 0 daerahnya. Oke. Kemudian setelah dapat U, disubstitusi kembali ke pemisalan kita yang di bintang 2 ini. Kalau udah dapat U, dimasukkan lagi. Karena yang ditanya bukan U tapi X. Sehingga dia akan berbentuk persamaan eksponen. Dia akan berbentuk persamaan eksponen justru. Dan Anda sudah tahu menyelesaikan persamaan eksponen, yaitu bilangan pokoknya disamakan. Ya, kalau nggak bisa disamakan pakai logaritma. Tapi di sini kita biasanya yang bisa disamakan. Ya, logaritma akan kita pelajari pada masalah persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita ambil contoh soalnya. Nah, enaknya buku ini kan itu. Dia kasih satu bentuk, ya. Dia kasih satu bentuk, kemudian ada contoh soalnya. Ya, Anda bisa lihat di halaman 53 dari buku ini. Ya, menyelesaikan bentuk dan dikasih judul. Ya, dikasih judul. Menyelesaikan bentuk P A pangkat 2X tambah Q A pangkat X plus R lebih besar 0. Dengan judul ini pikiran Anda bisa fokus. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi 0,25 pangkat X dikurangi 0,5 pangkat X kurang 2 lebih besar 0. Ya. Maka biasa seperti tadi, ya, kalau Anda lihat, ya. Ya, kalau Anda lihat tadi teorinya sudah, kita harus misalkan kan, ya, A pangkat X.
Jadi kalau Anda perhatikan 0,25 itu adalah 0,5 pangkat 2. Ya. 0,5 kali 0,5. Jadi ini bisa kita tulis 0,25 ini menjadi, jadi kalau saya kasih ini pangkat X, saya selesaikan di sini aja ya, 0,25 pangkat X, ini bisa saya tulis 0,5 pangkat 2 pangkat X. Begitu kan? Kemudian saya tukar, karena ini kan pangkatnya dikali 2X. 2X kan X-nya di dalam, 2-nya di luar. Jadi ini sama saja dengan 0,5 pangkat X pangkat 2. Seperti ini. Ya, jadi nanti kalau kita misalkan, jadi ini bisa kita tulis 0,5 pangkat X pangkat 2. Ini 0,5 pangkat X dikurang 2 lebih besar 0. Ya, kemudian kita misalkan kan. Kita misalkan 0,5 pangkat X itu sama dengan U. Dan U itu harus lebih besar 0. Ini yang kita sebut bintang 2 kan. Ini bintang 1 kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ini bintangnya berubah di sini bintang 1-nya. Kalau kita masukkan, maka ini bisa diganti dengan U kan. Sehingga hasilnya adalah U pangkat 2 dikurang U dikurang 2 lebih besar 0. Nah, kan pertidaksamaan kuadrat. Tinggal difaktorkan. Ini kebetulan bisa difaktorkan. 2 itu adalah 2 kali 1. Nah, tapi jumlahnya harus sama dengan min 1 ya. Jumlahnya harus sama dengan min 1. Berarti ini min 2, ini plus 1. Nah, begini. Supaya min 2 tambah 1 harus sama dengan min 1. Yang ini, min 1 ya. Ini kan min 1 ini. Oke, dengan demikian pemfaktorannya menghasilkan U min 2, U plus 1 lebih besar 0. Ya. Jadi U min 2, U plus 1. Nah, ini koefisien U kuadratnya positif ya. Yang Anda lihat di sini. Koefisien U kuadrat ini positif. Jadi daerah paling kanan akan positif. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Nah, ini harga nolnya 2 ya. Jadi harga nolnya 2 ini kalau Anda lihat gini ya. Ya di sini aja. U min 2 sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan 2. Yang ini U plus 1 sama dengan 0. Berarti U-nya sama dengan min 1. Begitu kan ya? Oke. Jadi harga nol yang pertama min 1. Nah, min 1 di sini. Ya, terus 2 di sebelah sini. Ya. Kemudian Anda lihat daerah paling sebelah kanan. Ya ini kan U ini. Daerah paling kanan tadi U kuadrat koefisiennya positif ya. Ini kan tergantung dari koefisien U kuadrat kan. Koefisien U kuadrat 1, jadi positif. Jadi ini positif. Ya. Kalau nggak percaya coba aja X-nya 3 ya. Kalau nggak percaya coba aja X-nya 3. Saya nggak akan nyoba, udah pasti itu ya. Loncat ke sini, min. Begitu loncat ke sini plus lagi. Ya. Nah, yang ditanya apa yang ditanya? Pertidaksamaan terakhir kita ini kan pertidaksamaan terakhir. Yang ditanya positif. Berarti ini atau ini. Iya. Ini adalah U lebih kecil min 1 atau U lebih besar 2. Ya, cuman perhatikan, U ini syaratnya harus lebih besar 0. Lah ini U-nya lebih kecil min 1. Ya kan? Berarti salah ini, tidak memenuhi. Ya. Karena U-nya harus lebih besar 0. Kalau ini benar lebih besar 2 pasti lebih besar 0 kan? Jadi ini benar. Jadi yang diambil U lebih besar 2. Seperti tadi, kalau U-nya udah dapat, kita masukkan ke pemisalan. Mana pemisalan kita? Pemisalan. Nah ini, pemisalan kita ini ya. Ini dimasukkan ke bintang 2. Masukkan ke bintang 2 nih, saya tulis lagi bintang 2 nih. 0,5x sama dengan U kan gitu. Ya. Oke. Sementara U-nya lebih besar 2. Berarti ini kan 0,5x lebih besar dari 2. Kan begini.
Ya, 0,5x lebih besar dari 2. Ya, U-nya lebih besar 2 kan? Substitusi ya. Substitusi. Oke, kalau sudah, ini pertidaksamaan eksponen. Bilangan pokoknya harus disamakan. Ya, jadi saya lihat lagi ya. 0,5 itu kan sama dengan setengah. Ya, setengah itu 2 pangkat min 1. Ya, ini ada 2, jadi betul. Jadi 0,5 ini saya rubah jadi 2 pangkat min 1 dipangkatkan X. 2 itu artinya 2 pangkat 1. Kan begitu. Jadi ini saya kalikan. 2 pangkat min X lebih besar dari 2 pangkat 1. Kan begini. Ya. Nah ini pertidaksamaan eksponen kan. Ini sama dengan AFX lebih besar dari AGX. Nah, A-nya sama dengan 2, bilangan pokoknya sama dengan 2, lebih besar dari 1. Maka eksponen boleh turun, tandanya tetap lebih besar, tetap lebih besar. Karena A-nya lebih besar dari 2. Tapi kalau A-nya pecahan, maka tanda akan berubah. Tapi ini kan bukan pecahan. Ini pangkatnya turun. Ini pangkatnya min X. Ini pangkatnya 1. Jadi min X lebih besar dari 1. Nah, kalau Anda mau dapat X berarti Anda kalikan negatif ya. Kalikan min 1 lagi. Nah, hati-hati dikali min, tanda berubah lagi. Lebih besar jadi lebih kecil. Nah, ini jawabnya. Ya. Sorry. Ya, jadi tadi Anda dapat 2 pangkat min X lebih besar dari 2 pangkat 1. Karena A-nya lebih besar dari 1, maka pangkat bisa turun, lebih besar tetap lebih besar. Anda lihat. Min X, 1, kemudian yang ingin Anda hitungkan X, maka Anda kali dengan min 1. Tapi hati-hati, dikali min 1 tandanya berubah lagi, lebih besar jadi lebih kecil. Ya, min X bagi min 1 X, 1 bagi min 1 min 1. Jadi ini jawabnya. Ini jawabnya. Jadi demikian pertemuan kita yang pertama untuk pertidaksamaan eksponen. Kita akan masuk ke pertidaksamaan eksponen part 2. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda subscribe, like, dan komen supaya kami bisa melayani Anda dengan pembelajaran video yang lain sehingga Anda bisa menjadi master dalam matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat.